Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian larutan, sifat-sifat umum larutan, sifat koligatif larutan, jenis-jenis larutan, dan komposisi larutan, dan juga contoh dan pembahasannya. Nah, larutan itu apa sih? Jadi, pengertian larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Nah, larutan itu sendiri terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut yang sifatnya homogen, di mana zat pelarut itu zat yang melarutkan zat lainnya, dan zat terlarut adalah zat yang dilarutkan ke dalam pelarut. Adapun sifat umum larutan, yang pertama, homogen. Larutan memiliki komposisi yang sama di seluruh bagiannya, tidak tampak batas antara pelarut dan zat terlarut. Yang kedua, bersifat bening. Larutan biasanya terlihat bening karena partikelnya sangat kecil, sehingga tidak menghamburkan cahaya, tidak keruh, dan tidak ada partikel terlihat. Contohnya, larutan gula tampak seperti air biasa. Kemudian, ukuran partikel kecil. Partikel zat terlarut berukuran kurang 1 nanometer, sehingga tidak dapat terlihat langsung dan tidak mengendap. Yang keempat, stabil. Larutan dikatakan stabil karena zat terlarut tidak mengendap walaupun dibiarkan lama. Partikel larutan tidak memisah sendiri. Contohnya, larutan garam tetap tercampur meski disimpan berhari-hari. Adapun jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya. Yang pertama, larutan tak jenuh. Jadi, larutan tak jenuh itu adalah larutan yang mengandung zat terlarut lebih sedikit daripada jumlah maksimum yang dapat dilarutkan pada suhu tertentu. Kemudian, yang kedua adalah larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah zat terlarut maksimum yang dapat dilarutkan pada suhu tertentu dan berada dalam kesetimbangan dengan zat padat yang tidak larut. Kemudian yang ketiga adalah larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut lebih banyak dari kelarutannya. Pada kondisi normal, biasanya dibuat dengan mendinginkan larutan jenuh secara perlahan. Adapun jenis larutan berdasarkan wujud pelarutnya. Yang pertama, larutan cair. Nah, larutan cair itu pelarutnya berupa cairan. Contohnya adalah larutan garam dalam air atau larutan gula. Yang kedua adalah larutan gas. Larutan gas itu campuran homogen dari gas-gas. Contohnya adalah udara yang merupakan campuran nitrogen, oksigen, dan gas lainnya. Yang ketiga adalah larutan padat. Larutan padat yaitu larutan yang pelarutnya padat. Contohnya adalah paduan logam seperti baja atau besi dan karbon. Kemudian adapun jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat itu dapat menghantarkan listrik, misalnya HCl, KCl. Kemudian ada pula larutan elektrolit lemah, dapat juga menghantarkan listrik, misalnya asam cuka dan amonium hidroksida. Kemudian larutan non-elektrolit, di mana larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik, misalnya larutan alkohol atau larutan gula. Kemudian adapun komposisi larutan, yang pertama yaitu molaritas, di mana rumusnya adalah molaritas sama dengan N per V. N itu mol zat terlarut dan V itu adalah volume larutan. Nah, jika massa dan MR diketahui, maka molaritas sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume. Dimana G itu adalah massa zatnya, MR itu massa molekul relatif zat terlarutnya, dan V itu adalah volumenya. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas itu rumusnya M sama dengan N dikali 1000 per P, dimana N itu adalah mol zat terlarut dan P itu adalah massa pelarut atau gram. Jika N sama dengan G per MR, maka M sama dengan G per MR dikali 1000 per P. Untuk yang ketiga adalah fraksi mol, dimana XA itu adalah fraksi mol pelarut sama dengan Na atau mol zat pelarut dibagi mol zat pelarut ditambah mol NB. NB itu mol zat terlarut. Adapun sifat koligatif larutan, yang pertama itu penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat tekanan osmotik. Yang pertama saya bahas adalah penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap itu di mana saat zat terlarut ditambahkan ke pelarut, tekanan uap pelarut menurun. Rumusnya yaitu delta PA sama dengan ST dikali PA pangkat 0 sama dengan PA pangkat 0 dikurang P. Di mana delta PA itu adalah penurunan tekanan uap, P sama dengan tekanan uap, XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, dan PA pangkat 0 itu tekanan uap murni. Kemudian yang kedua adalah kenaikan titik didih.
Kenaikan titik didih itu di mana larutan mendidih pada suhu tinggi daripada pelarut murni. Rumusnya yaitu delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Jadi delta TB sama dengan KB dikali M. Untuk delta TB-nya itu adalah kenaikan titik didih, KB itu tetapan titik didih pelarut, dan M adalah molaritas. Kemudian penurunan titik beku. Jadi penurunan titik beku itu adalah di mana larutan membeku pada suhu lebih rendah daripada pelarut murni. Rumusnya delta TF sama dengan TF larutan dikurang TF pelarut. Rumusnya adalah delta TF sama dengan KF dikali M. Di mana delta TF itu adalah penurunan titik beku, KF adalah tetapan titik beku pelarut, dan M adalah molaritas. Kemudian yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis atau perpindahan pelarut melalui membran semipermeabel. Rumusnya adalah V sama dengan M dikali R dikali T. V itu adalah tekanan osmotik, M adalah molaritas, R adalah tetapan gas dalam 0,082 liter ATM per K mol. T adalah suhu. Kemudian adapun faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff itu merupakan nilai hasil perbandingan dari sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit untuk menunjukkan adanya aktivitas lain yang menambah nilai konsentrasinya, seperti karena adanya aktivitas penguraian atau pengionan. Faktor Van Hoff dilambangkan dengan simbol I dan dirumuskan sebagai berikut, di mana I dan sama dengan 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali alfa, di mana alfa adalah derajat ionisasi dan N adalah jumlah ion. Untuk contohnya sebagai berikut. Nah, KCl adalah garam yang termasuk elektrolit kuat dan memiliki nilai derajat ionisasi, di mana alfanya sama dengan 1. Penentuan nilai IKCl sebagai berikut. Yang pertama kita hitung jumlah ion berdasarkan reaksi ionisasi, di mana KCl menjadi K plus tambah Cl min. N adalah jumlah ion, di mana jumlah ionnya adalah 2. Kemudian kita menghitung nilai I-nya. I-nya sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Kita tadi sudah temukan N-nya, yaitu 2. Jadi 1 ditambah 2 kurang 1 dikali 1. Karena alfanya itu sama dengan 1. I-nya sama dengan 2 dikurang 1, 1. 1 ditambah 1, 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi nilai faktor Van Hoff larutan KCl adalah 2. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Contoh soal pertama, sebuah larutan dibuat dengan melarutkan 3 mol sukrosa atau zat terlarut non-volatil ke dalam 12 mol air. Airnya sebagai pelarut. Jika tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 24,5 mmHg, hitunglah tekanan uap larutan tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita hitung fraksi mol pelarut, di mana rumusnya adalah X pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. X pelarut sama dengan 12 dibagi 12 ditambah 3 sama dengan 12 tambah 3 sama dengan 15, maka 12 dibagi 15 sama dengan 0,8. Jadi fraksi molnya adalah 0,8. Kemudian kita hitung tekanan uapnya atau P-nya, di mana P sama dengan P0 dikali X pelarut. P-nya sama dengan 24,5 mmHg, kita kali dengan fraksi X pelarutnya yaitu 0,8. Hasilnya kita dapat adalah 19,6 mmHg. Nah, untuk soal yang kedua, seorang siswa melarutkan 20 gram NaCl, di mana MR-nya adalah 58,5 ke dalam 200 gram air. Jika KB air sama dengan 0,512 Celsius kilogram per mol, dan titik didih air murni adalah 100 derajat Celcius, tentukan titik didih larutan tersebut. Yang pertama, mol NaCl itu 20 gram, kita bagi dengan MR-nya, yaitu 58,5 gram per mol, hasilnya kita dapat adalah 0,341 mol. Kemudian kita cari molaritasnya. Pelarutnya adalah 200 gram, kita ubah ke kilogram menjadi 0,200 kilogram. Jadi M-nya adalah, kita tadi dapat molnya, yaitu 0,341 mol, kita bagi dengan 0,200 kilogram. Hasilnya adalah 1,705 mol per kilogram. Kemudian kita cari kenaikan titik didihnya, di mana delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB sama dengan KB-nya adalah 0,512 dikali 1,705. Hasilnya yang kita dapat adalah 0,873 derajat Celcius.
Untuk titik didih larutan kita jumlahkan dengan 100 derajat Celcius. Maka 100 derajat Celcius kita tambahkan dengan 0,873 derajat Celcius, kita mendapatkan hasilnya adalah 100,873 derajat Celcius.